بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. Bab bolehnya seorang perempuan mencuci darah dari wajah ayahnya atau laki-laki yang lain dari kalangan zawil maharim. Dari kalangan zawil maharim, yakni laki-laki yang mahram. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, طيب باب غسل المرأة أباها منصوب على المفعولية، والدم منصوب على الاختصاص أو على البدل، وهو إما اشتمال أو بعض من كل. ووقع في رواية ابن عساكر غسل المرأة الدم عن وجه أبيها وهو بالمعنى. طيب، قال: وهذه ترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء. وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل. يعني kata beliau الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذه الترجمة, bab ini barakallahu fikum, ma'qudun, dibuat oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan anna izalatan najasa, bahwasanya menghilangkan najis, yakni ala madhhabi man qala bi najasatid dam, yakni berdasarkan madhab yang mengatakan bahwa najis itu adalah, darah itu adalah najis, walaupun yang sahih bukan najis. Cuman artinya kita, beliau Imam Al-Hafidz mengambil secara keumuman. Taruhlah kalau seandainya darah ini adalah najis, artinya bab yang seperti ini menunjukkan bolehnya menghilangkan najis atau yang semisalnya dengan al-isti'anatu bil ghair, meminta pertolongan dari orang lain. Fana'am, selama bukan dalam mawdi'ul aurah, bukan tempat-tempat aurat. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. Berkata Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi, kata beliau, imsahu ala rijli, usaplah di atas kaki saya, fa innaha maridah, karena kakiku sedang sakit. Munasabahnya barakallahu fikum, sebagaimana di dalam riwayat Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala dari Ma'mar dari Asim bin Sulaiman, qala, Asim bin Sulaiman menerangkan bahwasanya dakhalna ala Abil Aliyah, pernah suatu ketika kami masuk menemui Abul Aliyah Ar-Riyahi, wa huwa waji'un, dalam keadaan beliau sakit parah. Waji'un, al-waj'u biasanya maradun fil ra's, sakit kepala. Kalau sakit di selain kepala biasanya diistilahkan dengan maridah. Tapi kalau kepala biasanya luka atau yang semisalnya dinamakan wajah. Tayyib. Fawadda'uhu, karena beliau tidak bisa berwudu, maka wadda'uhu. Mereka pun yang hadir di sekelilingnya, wadda'uhu, mengusap atau mencuci anggota wudunya dengan air. Dan ini adalah solusi atau tuntunan kepada orang yang menjaga keluarganya yang sakit. Ketika tidak bisa barakallahu fikum dia berwudu sendiri, selama masih ada keluarganya yang bisa menumpahkan atau mengusapkan air ke anggota wudunya, ini yang harus dilakukan.
Ini yang harus dilakukan. Di rumah sakit dia sadar, tetapi tidak bisa bergerak dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengambil air wudu. Yang wajib keluarganya adalah wad'u. Ambil air wudu, kemudian barakallahu fikum, usapkan, celupkan tangan di air wudu, kemudian diusapkan di anggota wudunya keluarga yang sakit tadi ini. Kemudian suruh salat. Demikian yang dilakukan oleh Asim ibnu Sulaiman kepada Abul Aliyah. Fawadda'uhu falamma baqiyat ihda rijlaihi, tatkala mau mencuci tatkala selesai mencuci salah satu dari kedua kakinya, qala imsahu ala hadhihi fa innaha maridah. Beliau mengatakan yang satunya ini jangan dicuci, usap aja karena sedang sakit. Wa kana biha humrah, dan kakinya pada saat itu sakit sampai bengkak kemerah-merahan. Fa na'am barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tuntunan bagi keluarga yang mungkin menyaksikan atau melihat dari keluarganya yang sakit, yang tidak bisa berwudu dengan sendirinya. Yang kedua, barakallahu fikum, tuntunan yang kedua, bahwasanya selama masih ada air dan tidak memudaratkan, maka tidak boleh lari kepada tayamum. Selama masih ada air dan juga tidak memudaratkan walaupun harus diusap di atas luka, tidak boleh lari kepada tayamum. Yang namanya tayamum, barakallahu fikum, falam tajidu ma'an. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, idza khifa ala al-mar'i izdiyadu marad. Kalau dikhawatirkan dengan dia berwudu akan bertambah penyakitnya, au ta'akhkhuru bur'ihi, atau akan menunda kesembuhannya. Kata dokter, ini enggak boleh kena air sama sekali. Tidak boleh. Walaupun setetes, walaupun dengan diusap, tidak boleh. Harus dijauhkan dari air. Fa na'am barakallahu fikum, yang seperti ini tayamum. Tetapi selama masih bisa diusap dengan air dan tidak memudaratkan, yang wajib adalah air. Thayyib. Ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh Abul Aliyah, imsahu ala rijli fa innaha maridah. قال حدثنا محمد أبو علي الجياني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدية وسأله الناس. Bahwasanya dia pernah mendengar Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, wasa'alahu an-nas, ketika orang bertanya kepadanya, wa ma baini wa bainahu ahad, dan tidak ada antara aku dengan dia siapapun, artinya kita cuma berdua. Bi ayyi syai'in dubiya jurhun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan apa diobati lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni, maka Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu menjawab, ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni, tidak ada satupun yang tersisa dari kalangan orang yang tahu selain saya. Yani pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang tertinggal di Madinah selain beliau, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Kana Aliun yaji'u bitursihi fihi ma'un, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dengan membawa tursihi, tempat air yang berisikan air. Wa Fatimah taghsilu an wajhihi dam, dan Fatimah radhiyallahu anha mencuci darah dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhidha hasirun fa uhriqa fa hushiya bihi jurhuhu, lalu ada yang mengambil hasir, tikar anyaman yang sudah rusak, kemudian dibakar dan ditempelkan di lukanya. Ini obat tradisional.
Artinya barakallahu fikum, makna daripada hadis ini bahwasanya Abu Hazim pernah bertanya kepada seorang sahabiyun jalil, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu an. Karena dia pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah luka di suatu peperangan. Perang apa ya, ikhwan? Perang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka terkena panah? Perang apa? Na'am barakallahu fikum. Perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panah dari kaum musyrikin hatta kasarat rubaiyatu. Sampai mematahkan rubaiyatahu, sampai patah gigi gerahangnya. Patah, terkena panah. Thayyib. Tatkala kaum musyrikin atau tatkala pasukan Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin meninggalkan perang Uhud, gunung Uhud, sehingga kaum musyrikin menyerang dari arah gunung Uhud dan terbunuh dari kalangan kaum muslimin 70 orang. Fana'am. Thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga luput dari senjata, terkena panah di pipinya persis sampai mematahkan gigi gerahangnya. Thayyib. Fa bi ayyi syai'in, maka Abu Hazim rahimahullah taala penasaran, ingin tahu apa resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok bisa luka separah itu kok bisa disembuhkan dengan gampang. Jelas parah, panah di pipi lagi, patah giginya. Na'udzubillah. Artinya berarti pipinya tembus, gusinya pun luka. Kuat. Naam. Masih mending kalau kena peluru. Kena peluru karena panasnya orang langsung mati nggak terasa. Itu aja. Tapi kalau kena panah, na'udzubillah. Kena panah, kena pedang. Thayyib. Kemudian Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma bain thayyib, ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni." Kata Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, sudah enggak ada lagi yang tahu selain saya. Sekarang ini kata beliau, sudah enggak ada lagi yang tahu selain saya. yakni tidak ada lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selain saya, selain Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Beliau menerangkan demikian min bab ta'rif, untuk memperkenalkan bahwa dia benar-benar mengetahui kejadiannya. Kemudian dia menerangkan bahwasanya yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit adalah menantunya dan anaknya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Dirawat. Fatimah radhiyallahu anha mencuci luka darah dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilkan air. Kita tahu barakallahu fikum bagaimana darah tatkala dicuci dengan air, tambah keluar. Darah dicuci dengan air tambah keluar. Naam, makanya luka sekecil apapun atau kecil atau besar, yang pertama kali pertolongan di kedokteran adalah darah. Jangan sampai keluar. Bagaimana darah supaya dihentikan? Naam. Dan luka seperti itu, kapan dia kena air, tambah itu. Tambah mengalir darahnya. Lain kalau kena minyak zaitun. Kalau kena minyak zaitun, obat tradisional ya akhwan, minyak zaitun, subhanallah barakah. Watini wa zaitun, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minyak zaitun. Orang Arab dari zaman jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, biasanya kalau onta-onta mereka, biasanya di punuknya itu yang gede di atasnya itu tiba-tiba kadang ada cacingnya, dan mereka tahu kalau ada cacingnya. Ulat. Kadang-kadang sebesar jari. Dan mereka faham bahwa ini ada ulatnya dari tingkah laku ontanya ini.
Apa caranya? Jalan satu-satunya adalah dikait. Besi panas, dipanasin sampai merah-merah, kemudian ditempelkan di ontanya sampai mati, sampai keluar cacinya itu. Ada yang mati, ada yang keluar. Setelah itu disiram minyak zaitun. Disiram minyak zaitun. Dan memang ajaib. Ajaib ya ikhwan, minyak zaitun. Luka disiram dengan minyak zaitun, diobati minyak zaitun. Tidak perih, karena dia tidak perih dan nggak kering. Lukanya nggak kering. Basah terus, jadinya nggak perih luka itu. Tetapi tidak menimbulkan efek samping, bahkan bisa memacu untuk penyembuhan lebih cepat. Tetapi yang penting minyak zaitun asli. Minyak zaitun asli. Wallahu alam. Minyak zaitun kadang-kadang sebagian minyak zaitun kita cium seperti minyak kayu putih. Baunya. Baunya minyak kayu putih, mereknya minyak zaitun. Artinya perasaan yang pertama. Thayyib. Ini sekarang resepnya Rasulullah, resepnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Fatimah mencuci darah dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air, dan Ali bin Abi Thalib mengambilkan air. Artinya semacam memancing keluarnya darah. Sampai habis air, sampai habis darah, nggak bakal berhenti. Setiap keluar darah di wajahnya Rasulullah dicuci. Keluar lagi dicuci lagi, keluar lagi dicuci lagi. Tambah. Mengalir terus darahnya. Apa resepnya setelah melihat darah yang tak henti-hentinya terus keluar? Ada salah satu datang dengan membawa hasir. Hasir, anyaman. Tikar yang sudah rusak. Bukan tikar plastik yang seperti zaman sekarang ini. Atau karpet. La. Tikar zaman dahulu dari daun apa ya kawan? Kalau zaman orang-orang tua kita di kampung itu biasanya dari daun pandan. Harum terus dong. Daun pandan yang harum itu. Yang hutan itu. Aywa na'am. Dari daun pandan yang panjang biasanya ya. Nah, itu kalau dibakar, dia mengeluarkan sisanya nanti, abunya, kan halus itu. Fa'ukhidha hasirun fa'uhriqa. Kemudian ada yang datang membawa bekas-bekas tikar tadi ini, yang dari daun pandan tadi ini, panjang, dan memang Masya Allah kreatif itu. Sampai sekarang masih ada dijual. Masih ada dijualin. Pasar-pasar masih ada dijual. Kemudian setelah itu dibakar. Dibakar sampai jadi debu. Jadi abu. Abunya kemudian fahusyiya bihi jurhuh. Di dalam lafaz yang lain fangqata ad-dam. Setelah dibakar jadi abu, ditempelkan di lukanya. Sehingga darah pun berhenti. Darah pun berhenti. Masya Allah, ini obat tradisional. Nah, sekarang barakallahu fikum ya ikhwan, karena kita sudah serba tergantung dengan dokter, akhirnya obat-obat tradisional seperti ini sudah dilupakan. Jatuh, kakinya bengkak, dokter. Kakinya barakallahu fikum, tangannya ada sedikit terkilir, dokter. Padahal semestinya tukang urut. Padahal semestinya carinya tukang urut. Karena tangannya terkilir. Perlu diluruskan kembali. Perlu diluruskan kembali barakallahu fikum. Fana'am, yang terkadang akhirnya larinya kepada langsung dioperasi sekedar untuk meluruskan posisinya. Tetapi kalau barakallahu fikum tukang-tukang urut yang memang profesional, yang ahli, Masya Allah, Allah berikan keahlian mereka dalam hal ini. Allah berikan keahlian dalam hal ini. Fana'am. Ada tukang urut yang kita kenal masih hidup sampai sekarang. Cuman jauh di tempat di Sulawesi orangnya. Tukang urut yang memang ahli dalam hal ini. Masya Allah tahu. Dan juga ikhwan kita tahu dia nggak menggunakan ilmu dukun. Dia nggak menggunakan ilmu dukun sama sekali.
Dan banyak yang membuktikan fana'am, seakan-akan dia melihat tanpa kulit dan daging bagaimana rongga tubuh manusia, di mana persendiannya, di mana ini, kalau tangannya terkilir di mana diurutnya, langsung fana'am. Al-muhim barakallahu fikum ya ikhwan, ini resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau resepnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Fahusya bihi jurhuhu. Setelah dibakar tikar tadi itu menjadi abu dan menjadi debu, ditempelkan di lukanya dan berhenti darahnya. Kalau tanah berhenti enggak ya kawan? Darah ditempelkan dengan tanah berhenti enggak? Kalau luka dikit sahal. Kalau luka sedikit tidak ada masalah. Kalau luka sedikit ya ikhwan, dan memang barakallahu fikum lebih manjur daripada betadin. Luka sedikit ada dalam Sahih Muslim, sengatan atau yang semisalnya, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Tempelkan air liur di jari kananmu, tangan kanan, kemudian tempelkan di tanah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Tempelkan di luka. Dan biasanya lebih manjur daripada betadin memang, kalau yang meyakininya. Ada orang kadang mengobati tapi ragu-ragu. Ya repot loh. Ya coba aja lah. Saya pernah ya coba aja lah. Bagaimana? Resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Fana'am, dan itu barakallahu fikum sangat mujarrab, sangat manjur. Sengatan, semut, bahkan kalajengking, tawon atau yang semisalnya. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan juga tentang khasiatnya bawang putih diantaranya seperti itu. Sengatan kalajengking, kemudian secepatnya ditaburkan di atasnya bawang putih. Dihaluskan kemudian ditaburkan di atasnya, nggak akan menjalar di seluruh tubuh. Karena kita tahu bagaimana kalajengking langsung menjalar di seluruh tubuh kalau udah menyengat. Wal'iyadu billah. Kata beliau, ketika ditaburkan di atasnya secepat mungkin, dihaluskan kemudian ditaburkan di atasnya, ini adalah sebagai antibiotik. Tidak akan menjalar di seluruh tubuh. Naam. Kita di sini barakallahu fikum karena hidup di tengah kota, apotek dekat, dokter dekat, rumah sakit dekat, rumah sakit. Tapi kita waktu di Damat barakallahu fikum paling butuh yang seperti ini. Falhamdulillah ala kulli hal, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Imam Ibnu Qayyim menulis khusus di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad satu jilid, Tibbun Nabawi, jilid yang keempat, Tibbun Nabawi, resep-resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan ala Nabawi, pengobatan ala an-Nabi. Fala ba'as barakallahu fikum. Ini resep untuk menghentikan darah, untuk menghentikan keluarnya darah ketika luka, demikian dengan abu seperti yang dilakukan oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babus siwak, bab as-siwak. Wa qala Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bittu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastanna. Saya pernah tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastanna, maka beliau bersiwak. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaif ya ikhwan, beliau selalu menjaga kebersihan. Mau masuk rumah beliau siwakan.
Mau tidur beliau bersiwak. Bangun tidur beliau bersiwak. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Sehingga wajar kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma syamamtu rihan atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya enggak pernah mencium bau yang harum sebagaimana baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan. Ditambah lagi jauh dari dosa akan menambah aroma wangi. Fanam. Dan ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau perempuan. Bukan hanya perempuan tapi suami, cuman artinya min babin aula perempuan. Min babin aula perempuan. Qala haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ghailan ibn Jarir an Abi Burdah an abihi. Qala an Abi Burdah an abihi. Siapa kira-kira ayahnya ya kawan? An Abi Burdah an abihi. Siapa ayahnya Abu Burdah ya kawan? Kira-kira siapa ayahnya Abu Burdah ya kawan? An Abi Burdah an abihi, kira-kira siapa ya kawan? Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Burdah an abihi, yani Abu Musa al-Ash'ari. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى أي يتقيأ. Kata Abu Musa, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mendapati beliau sedang bersiwak. Yastannu bisiwakin biyadi, sedang bersiwak dengan tangannya, dan siwak di tangannya dengan siwak yang ada di tangannya. Yaqulu itu ini suara ungkapan suara siwaknya yang digosokkan ke mulutnya. Seperti misalnya suara klakson mobil. Kita kalau mau mengungkapkannya kef. Kalau mau mengungkapkannya ya pip. Itu maksudnya Naam. Suara mesin mobil ketika di starter kita ungkapkan kef, itu sudah. Ini makna Jangan sampai pulang ke rumah cari di komus apa sih Mau cari di komus Naam. La, ini adalah ungkapan, mengungkapkan suara kuda ketika berjalan. Suara kambing. Itu maksudnya. Demikian juga di sini wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan artinya suara siwaknya ketika digosokkan ke mulut beliau sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Beliau menerangkannya demikian. Wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa, dan siwaknya beliau sallallahu alaihi wasallam di mulutnya seakan-akan beliau yatahawwa. Beliau yataqayya, muntah. Artinya gambaran semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak. Dan memang ini adalah sunnah min sunanil mursalin. Sunnah termasuk sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga barakallahu fikum, karena kita sudah terbiasa dengan sikat gigi dan odol, akhirnya meremehkan sunnah yang satu ini. Yang namanya siwak barakallahu fikum yutlaq alal alati wal fi'il. Yang namanya siwak dimutlakkan kepada alat dan dimutlakkan kepada fi'il, perbuatan. Artinya yang namanya siwak bisa jadi ud. Akar. Pohon yang dinamakan al-araq. Yang namanya siwak bisa juga dikatakan fi'il, perbuatan. Siwak, sedang siwakan. Fana'am. As-siwak ya ikhwan, memang kalau yang kita dapatkan di Indonesia kering, sehingga enggak begitu mengundang selera. Tetapi kalau kita dapat di sana, subhanallah, langsung dari pohon biasanya diambil.
Kalau hari Jumat, langsung biasanya orang-orang Badui ngambil dari akar pohon, akarnya. Siwak itu akarnya, bukan tangkai, bukan dahan. Kalau dahan keras. Akarnya diambil, kemudian biasanya Jumat pagi-pagi tahu-tahu udah nongkrong di depan masjid. Masih segar. Sehingga ketika dimasukkan ke mulut, rasanya manis. Ada manis sepatnya rasanya. Tapi enak memang. Segar. Segar. Manis terus terasa kayak ada agak terasa pedas itu. Dan memang enak. Paling 2-3 hari ganti, 2-3 hari ganti karena murah terus ada terus. Adapun kita di Indonesia, wallahu alam sampai sekarang kelihatannya belum ada akarnya. Mungkin rotan atau apa. Tidak terbatas sih, intinya akar raja apa aja yang kira-kira bisa seperti siwak. Karena yang namanya siwak juga barakallahu fikum harus pas. Kalau akarnya terlalu muda, dipakai bikin kerjaan. Begitu digosokkan di gigi patah terus itu, putus terus. Putus. Akhirnya bikin kerjaan. Siwak sebentar, kotor mulutnya. Kalau terlalu tua, luka gusi. Kalau terlalu tua, luka. Gusnya luka. Kasar. Kaku. Yang paling bagus, yang pas ukuran, memang sudah kelihatan agak rapat tapi masih muda. Itu enak. Dipakai siwak, nggak pernah putus. Dipakai untuk bersiwak, nggak pernah putus dia. Nggak pernah putus, cuman enak. Digosokkan di gigi itu enak sekali, nggak benar-benar membersihkan kotoran. Dan ini kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Dan memang yang namanya siwak barokah, barakallahu fikum, di mana saja bisa dipakai. Mau tidur bisa, sambil baring siwakan dulu baru tidur. Kalau sikat gigi sambil baring sikat gigi ya. Tetapi al-muhim ya ikhwan, hawilu. Al-muhim ya ikhwan, semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. La bas, diperbiasakan. Karena memang ini adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak. Wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Beliau melakukannya. Naam. Wallahu a'lam, mungkin kalau orang-orang tua yang biasa tinggal di hutan mungkin bisa menemukan lama-kelamaan mungkin. Asal jangan akar pohon tuba aja. Kalau akar pohon tuba emang biasanya seperti itu. Nggak hancur dia. Yang biasa dipakai untuk tuba ikan itu nggak hancur. Hatta dipukul berkali-kali nggak hancur, nggak putus. Hancur tapi nggak putus. Demikian siwak. Nggak hancur tapi nggak putus dia. Memang barokah. Artinya barakallahu fikum ya ikhwan, kaitannya dengan al-wudu, nantinya dengan seperti hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu, di dalam lafaz yang lain inda kulli salah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau berwudu. Di dalam lafaz yang lain setiap mau salat. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya, beliau menyalah-nyalahi mulutnya dengan siwak. Lihat, pertama kali beliau lakukan ketika bangun dari tidurnya adalah siwak. Mau masuk rumah, beliau bersiwak. Kira-kira kalau sikat gigi, bisa nggak seperti ini? Mau masuk rumah sikat gigi dulu. Yang penting sikat gigi, nggak usah dicuci aja, nggak usah ada odolnya. Fanaam, nggak mungkin. Mau masuk rumah beliau siwakan, bangun tidur siwakan, mau tidur siwakan. Bahkan dalam segala keadaan
Dan lebih dianjurkan lagi inda taghayyuri al-fam, ketika berubahnya bau mulut. Dianjurkan untuk bersiwak. Apalagi ketika orang sedang puasa. Sedang puasa. Fana'am barakallahu fikum, ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga la bas, walaupun kita sudah terbiasa dengan sikat gigi, tetapi minimal mengenal dan mengenang, bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita setiap hari dari dulu sikat gigian terus, tidak ada kesan apa-apa. Yang terkenang paling apa? Iklan di TV aja. Tetapi kalau sekali-kali mungkin kita siwakan, ambil siwak, kemudian kita gosok gigi kita dengan siwak, minimal di situ akan mengenang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan mengenang bahwa dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ternyata sangat sederhana. Kayak misalnya ketika barakallahu fikum kita memakai gamis, kita memakai jubah, apa yang terkenang di hati kita? Yang terkenang bagaimana kaum muslimin zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti seperti itu. Tetapi coba bagaimana ketika kita memakai misalnya pakaian sport. Yang terkenal apa? Yang terkenangnya pemain bola. Fana'am barakallahu fikum ya ahli al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannada. Fana'am minimal untuk mengenal dan mengenang bagaimana kehidupan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ akan timbul perasaan kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terbiasa makan nasi, makan ponggol. Ketika kita makan kurma, makan tamr, minimal di situ mengenang bagaimana makanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengenang bagaimana makanan kaum muslimin zaman dahulu yang belum ada ponggol saat itu. Yang di saat itu belum ada ponggol. Masya Allah, enak aja mereka. Kita makan kurma, minimal mengenang ke sana. Terkesan. Dan ada pesan dan kesan tersendiri. Demikian juga barakallahu fikum as-siwak. Minimal kita mengenang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan mulutnya, menggosok giginya. Minimal di situ akan tumbuh perasaan keagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatiannya beliau terhadap umatnya. Fana'am barakallahu fikum. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.